Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan eh, kebijakan atau policy yang melandasi kurikulum Merdeka. Kita awali dulu dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022. Nah, apa saja sih isinya? Nah, ini terkait dengan standar kompetensi lulusan pendidikan di Indonesia. Jadi, standar ini ialah standar yang ditujukan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, tujuannya ialah memastikan kualitas lulusan. Jadi, lulusan itu harus dipastikan kualitasnya, yaitu berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional, perkembangan peserta didik, dan kebutuhan masyarakat. Nah, cakupannya ada tiga. Jadi, yang pertama adalah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi, di fase akhir dari masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA ataupun SMK itu harus memiliki kemampuan atau kompetensi yang berkaitan dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, standar kompetensi lulusan ini biasanya mencakup tiga hal, gitu ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan nilai agama dan moral, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan perkembangan fisik dan kognitif, dan yang ketiga adalah perkembangan bahasa dan sosial. Nah, jadi tiga hal ini adalah yang harus dimiliki oleh eh, siswa, gitu ya. Jadi yang mereka harus paham terkait dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian dengan daya imajinasi, kreativitas, gitu ya, sampai dengan kemampuan memecahkan masalah, dan terakhir adalah interaksi dengan teman sebaya atau interaksi secara sosial. Kompetensi ini atau standar kompetensi lulusan pendidikan dasar ini ditujukan untuk sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama. Nah, masing-masing memiliki perbedaan, gitu ya. Kalau di pendidikan dasar ini ialah ada beberapa hal yang menjadi indikator. Yang pertama adalah ada ekspresi identitas diri, kemudian menunjukkan sikap peduli, tanggung jawab ya atau responsibility, dan juga kemampuan dasar berupa literasi dan numerasi. Nah, sedangkan untuk sekolah menengah pertama ini selain literasi dan numerasi sifatnya adalah eh, kompleksitas dari eh, literasi numerasi yang ditunjukkan di sekolah menengah pertama itu sifatnya lebih tinggi daripada yang ada di sekolah dasar. Nah, adapun standar kompetensi lulusan untuk pendidikan menengah umum fokus pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat, gitu ya. Jadi, kalaupun mereka lulus, mereka sudah siap berhadapan dengan problematika yang ada di masyarakat. Nah, untuk bisa sampai pada tahap ini, mereka harus dilengkapi dengan karakteristik memiliki karakter dan spiritualitas. Kemudian mereka juga harus dilengkapi dengan keterampilan sosial, ya, artinya bisa berkolaborasi, bisa berbagi, saling peduli, gitu ya, dan terakhir adalah kemampuan akademik. Nah, ini penting juga nih untuk siswa-siswa, gitu ya, mereka bisa menganalisis permasalahan secara kompleks, memiliki literasi, ya, bahkan sampai menggunakan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun eh, standar kompetensi lulusan ini yaitu eh, ini bisa diharapkan sama dengan yang ada di dunia kerja, gitu ya, kehidupan masyarakat, gitu. Artinya eh, relate dengan kehidupan nyata dari siswa itu. Oke, baik. Saya kira itu untuk diskusi pada siang hari ini, dan itu adalah aturan-aturan yang ada di Permendikbud, ya, itu nomor 5 tahun 2022. Nah, tugasnya adik-adik sekarang adalah silahkan membaca dokumen dari aturan Permendikbud Ristek, ya, nomor 5 tahun 2022 berkaitan dengan pasal berapa dan ayat berapa. Nah, silakan dianalisis, nanti hasilnya itu dipresentasikan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.